Selamat tahun baru semuanya. Mari menjadi satu untuk sepak bola Indonesia. Indonesia jaya. Happy New Year. Cuplikan video tadi mungkin jadi momen langka yang bakal dirindukan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Video ucapan selamat tahun baru yang diucapkan Shin Tae-yong dalam bahasa Indonesia tersebut, sebenarnya jawaban dari pelatih asal Korea Selatan yang selama ini dikritik para pengurus PSSI, lantaran tak mau belajar bahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris saat berkomunikasi dengan para pemain timnas. Namun apalah cur, justru faktor bahasa tersebut yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh PSSI untuk mengakhiri kontrak pelatih yang berhasil membawa Indonesia mencatat sejarah baru dengan lolos pertama kali ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia, usai jadi runner-up grup F di putaran 2. Selain faktor bahasa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga membeberkan alasan lainnya yang membuat PSSI terpaksa mengakhiri kontrak dengan ST yang sejatinya baru akan usai pada 28 Juni 2027 mendatang. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini dan hubungan saya sangat baik dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang lebih bisa menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional, ungkap Erick Thohir saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin 6 Januari 2025. Dari ucapan Erick tersebut, bisa disimpulkan bahwa PSSI menilai taktik permainan yang diterapkan Shin Tae-yong selama ini, dinilai tidak cocok dengan para punggawa timnas Indonesia yang saat ini didominasi oleh para pemain keturunan yang dibesarkan dalam kultur sepak bola Eropa. Selain itu, persoalan bahasa yang digunakan Shin Tae-yong juga pernah disindir Erick, di mana Erick menyanjung setinggi langit pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki yang ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya di Piala AFF Wanita 2024. Momen Mochi menyanyikan Indonesia Raya dalam Piala AFF Wanita 2024 viral beberapa waktu lalu. Meski berkebangsaan Jepang, Mochi mencoba mempelajari nasionalisme Indonesia. Usaha keras Mochi mendapatkan apresiasi dari Erick Thohir. Dalam unggahan video di Instagram, Erick memperlihatkan Mochi yang menyanyikan lagu Indonesia menggunakan contekan pada kertas. Di kertas tersebut terdapat lirik lagu Indonesia Raya dalam bahasa Indonesia dan katakana Jepang. Senang melihat Coach Satoru Mochizuki punya jiwa nasionalisme untuk Indonesia yang begitu besar, tulis Erick Thohir dalam postingannya di Instagram beberapa waktu lalu. Dari belajar bahasa, makan makanan Indonesia, beradaptasi dengan budaya Indonesia, hingga ikut bernyanyi saat Indonesia Raya berkumandang, ucap Erick menambahkan. Terakhir Erick juga menilai keberhasilan timnas Indonesia saat mengalahkan Arab Saudi 2-0, di lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 zona Asia di Stadion GBK pada 19 November 2024, bukan lantaran kepiawaian Shin Tae-yong dalam ramu taktik, melainkan karena faktor psikologis yang sukses digelorakan oleh Kapten Timnas Jai Idzes yang menggelar rapat tertutup dengan seluruh pemain tanpa dihadiri oleh Shin Tae-yong. Seperti diketahui, Timnas Indonesia sebenarnya mengawali 3 laga di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil positif, di mana pasukan Garuda berhasil mengoleksi 3 poin dari 3 laga tanpa terkalahkan. Namun, kekalahan 1-2 saat melawat ke Cina, Shin Tae-yong melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain dan dinilai bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Semua pertandingan yang kita ikuti ada evaluasi. Saya bilang kita melihat Indonesia versus Cina. Kalau dipikir-pikir terlihat ambisius padahal tidak, kita menghitung strategi atau target-target angka kemenangan sudah dihitung, ungkap Erick. Bagaimana kalau kita waktu itu kalah dari Saudi? Apakah ada preskon hari ini? Sudah pasti gagal ke Piala Dunia karena poinnya tidak ada, dia menambahkan. Justru karena 4 laga ini kita berharap bisa menimba poin. Jadi sekecil apapun harus kita perbaiki, itu yang kita harapkan, tegasnya. Lantas yang jadi pertanyaan besar para pecinta sepak bola di tanah air, apakah bisa pelatih pengganti Shin Tae-yong bisa memberikan jaminan bahwa Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026, baik secara langsung ataupun melalui kualifikasi ronde keempat? Erick Thohir sendiri telah membocorkan salah satu nama kandidat pelatih timnas Indonesia yang secara resmi baru akan diumumkan PSSI pada Minggu 12 Januari 2025 mendatang. Menurut Erick, sebelum menentukan pelatih yang dimaksud, ia sebelumnya telah melakukan wawancara langsung dengan 3 nama pada libur Natal 2024 kemarin. Meski demikian, Erick tidak menampik bahwa salah satu nama yang telah diwawancaranya tersebut adalah mantan penyerang legendaris timnas Belanda, Patrick Kluivert yang semasa aktifnya pernah merumput bersama klub-klub besar Eropa seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, Newcastle United, Valencia dan PSV. Sementara untuk karir kepelatihannya, Patrick Kluivert diketahui pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda pada tahun 2012 hingga 2014,
serta menjadi pelatih kepala timnas Curaçao di tahun 2015 hingga 2016. Terakhir kali, Patrick Kluivert dipercaya sebagai pelatih kepala di klub Adana Demirspor yang berlaga di Liga Turki. Kepastian Patrick Kluivert yang bakal menjadi pelatih timnas Indonesia juga sudah dibocorkan oleh jurnalis yang dikenal sebagai pakar transfer sepak bola internasional, Fabrizio Romano. Dalam postingan terbarunya di platform X, pria yang selalu akurat dalam memberikan informasi perihal kepindahan pemain ataupun pelatih itu menyebutkan bahwa Patrick Kluivert telah menyetujui tawaran kontrak untuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia dengan durasi kontrak selama 2 tahun dan opsi perpanjangan selama 2 tahun setelah kontrak pertama berakhir. Patrick Kluivert telah sepakat untuk menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala baru Indonesia. Durasi kontrak selama 2 tahun dan opsi perpanjangan ditambah 2 tahun. Perkenalan akan dilakukan pada 12 Januari di Indonesia. Targetnya adalah membawa timnas Indonesia lolos dari kualifikasi Piala Dunia, tulis pria yang dikenal dengan ucapan "Here we go" setiap kali menginformasikan perihal transfer atau kepindahan pemain dan pelatih baru. Ya, kemarin saya mendapat izin dari Bapak Presiden, walaupun gimana kan saya menteri ya, jadi kalau traveling ke luar negeri saya izin, saya mendapat kesempatan 5 hari kemarin ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung istilahnya, ya, interview dan lain-lain. Dari tanggal 25 sampai 30. Kesempatan itu yang saya lakukan karena memang dalam menginterview pelatih itu tidak bisa dilakukan melalui video conference karena tidak dapat chemistry-nya. Harus berduduk one on one dan bahkan sebenarnya yang saya tawarkan juga sengaja itu tanggal 25. Yaitu hari Natal sebenarnya. Bukan saya tidak menghormati hari besar, cuman itu bagian kita juga mengetes keseriusan dan komitmen. Dan saya mendarat jam 6.10 pagi, jam 10 udah buka warung istilahnya. Ya dari 3 pelatih ada 1 yang datang. Nah itu yang saya lihat, wah ini poinnya lebih. Gitu, karena walaupun habis interview, dia pulang lagi ke negaranya. Ya karena hari Natal kita harus hormatin itu. Dan saya juga tidak mau memakan waktu, biasanya interview 2 jam, 2 jam setengah cukup saya rasa. Kalau saya bicara detail mengenai dinamika ya saya rasa itu bukan hal yang perlu saya ceritakan detail. Takutnya nanti tadi hubungannya baik-baik kok. Ya saya respect Coach Sintayong, hubungannya baik gitu. Dan sepertinya tadi dilaporkan juga menerima dengan baik. Dinamika itu ada, tapi saya nggak mau bicara detail. Malah nanti menjadi dispute seakan-akan habis manis pah dibuang gitu loh. Ya saya nggak mau dalam itu. Karena apapun yang sudah dilakukan semua baik. Ya, dan saya berprinsip tidak mungkin tim nasional kita sampai sini mau yang putri, yang muda-muda, yang U17, U19, U23 tanpa program ya yang PSSI punya. Tapi PSSI menyadari tanpa pelatih yang baik tidak mungkin punya tim nasional yang baik. Tetapi tanpa kualitas pemain ya mau programnya baik, pelatihnya baik ya nggak jadi apa-apa. Karena pemain menjadi sebuah kualitas yang penting. Ya, Manchester City tanpa Rodri kalah melulu tuh. Ya, cuma 1 Rodri padahal. Nah, artinya apa? Ya memang ketiga balancing antara program, pelatih dan kualitas pemain ini ya harus punya keseimbangan. Tidak bisa satu dan lainnya yang lebih menonjol gitu. Ya, jadi ini menjadi satu kesatuan gitu. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.